27 Mei 2024 balik lagi sama gue Gorezer. Dan di video gue kali ini gue masih membahas tentang kasus Vina, teman-teman. Ya akhir-akhir ini kali ya, karena belum terungkap tuntas kali ya, siapa pelaku utamanya, siapa dalang utamanya, siapa otak utamanya, teman-teman. Nah, gue semalam ngecek tuh di sosial media ya, ada satu orang yang mengirim ke gue ini, satu pengacara kondang sudah bertemu dengan Linda, dimana Linda itu sahabat Vina ya, yang pernah waktu itu ada rekamannya. Linda itu kemasukan korinnya almarhumah Vina, teman-teman. Nah, kita dengar ini, teman-teman. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini selalu yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Teman-teman boleh simak, maaf kalau berisik. Teman-teman boleh simak. Temennya almarhumah Vina, sahabatnya Vina itu bernama Linda, menyebutkan Mel-Mel itu sebagai pelakunya, teman-teman. Bahwa Mel-Mel ini tuh pernah kasih saksi gitu ya, omongan yang pernah ada di YouTube-nya Jejak Backpacker, teman-teman. Nah, janggal nih, Mel-Mel ini yaitu katanya kan Vina dan Eki ini tuh udah dianggap adek-adean lah gitu. Tapi waktu gua dengar nih semalam, yang Linda itu kemasukan lagi, katanya Mel-Mel juga pelakunya. Nah, sebenarnya ini janggal ya, teman-teman ya, di kasus Vina ini janggal nih, teman-teman. Belum ada benang merah itu siapa sih gitu kan. Dan kemarin juga kan 3 DPO kan, Polda Jabar merilis 3 DPO tuh kasus Vina. Nah, Peggy Setiawan ditangkap, coba lagi tuh, tadinya 3 jadi 1. Nah, gue bingung guys, keliru gitu, teman-teman, kan keliru banget. Apa yang sih ini tuh, apa sih yang dimaksud dengan oknum tersebut gitu kan, yang tadinya 3 DPO sekarang jadi 1. Dan ya mudah-mudahan aja ya, Linda sekarang sudah bertemu dengan Hotman Paris nih ya, didampingi sama Hotman Paris. Semoga ketemulah gitu titik terangnya gitu kan, siapa sih pelaku utamanya, teman-teman. Soalnya yang saya melihat di filmnya, Egi ini kan memakai motor Kawasaki Ninja berwarna merah gitu. Tapi pas yang ketangkep Peggy Setiawan alias Peron, itu motornya apa sih, smash gitu warna pink. Kan jauh berbeda ya dengan yang ada di film gitu, jauh berbeda gitu. Bahwa Egi katanya anak pejabat, Egi anak petinggi gitu, tapi Egi ini tuh seorang kuli bangunan, teman-teman, seorang kuli bangunan gitu. Nah, saya sih tidak menjelek-jelekan nama institusi ya, teman-teman. Saya juga ya terima kasih banyak buat kepada Polda Jabar, Polri gitu ya, yang udah kerja keras selama ini tentang di kasus Vina. Tapi gitu kan, apakah benar itu Peggy Peron pelakunya gitu kan, pelaku utamanya gitu. Soalnya kan menyebutkan 3 DPO gitu kan, Peggy itu bisa Peggy, bisa Egi gitu kan, bisa Egi Peron, Peggy Peron gitu. Andi dan Dani. Nah, Andi dan Dani ini katanya fiktif, teman-teman. Anjir, sumpah gue bingung guys. Jadi apa nih ya, kalau seorang pelaku itu bekerjanya sebagai kuli bangunan, masa 8 tahun kok nggak bisa nangkap seorang kuli bangunan gitu, teman-teman. Kalau pelakunya
punya apa ya, anak pejabat gitu, wajar karena punya backingan atau backingan gitu ya, seorang pejabat yaitu ayahnya gitu teman-teman. Saya nggak nyebut lah ya, saya nggak nyebut. Nah, saya ini melihat yang ada di film-film Egy ini anak pejabat teman-teman. Jadi makin rumit juga nih teman-temannya kuasa hukum dari almarhumah Vina gitu. Pak Hotman Paris sama Mbak Putri itu saya salut lah dengan kerjanya beliau gitu, salut. Tapi yang netizen, saya juga sebagai netizen teman-teman ya, posisi saya sebagai netizen ini, kok ada kejanggalan sih di dalam kasus Vina ini. Mulai dicari pelakunya yang benar-benar pelaku asli gitu, janggal banget teman-teman, janggal. Walaupun sekarang ya alhamdulillah lah, jadi gitu kan ada titik terangnya bahwa kuasa hukum dari almarhumah Vina ini, Mbak Putri dan Hotman Paris sudah bertemu dengan si Linda teman-teman. Nah semoga si Linda ini bisa memberikan bukti dan pelaku-pelaku aslinya, karena si Linda ini kan sahabat dari siapa nih? Sahabat dari almarhumah Vina teman-teman ya, almarhumah Vina. Ini maaf kalau berisik nih, aduh banyak tetangga, aduh pusing, maaf kalau berisik teman-teman, maaf kalau berisik, maaf banget kalau berisik guys. Soalnya gue di saung ini teman-teman, di saung, bukan di dalam studio ini, di saung. Soalnya kalau mencari pelaku itu ya sangat gampang teman-teman ya. Apalagi pelaku Vina itu, konon katanya nih ya, ada yang bilang masih satu geng tuh. Kalau benar pelaku Vina itu anak gangster, ya tinggal ke ketua gangster yang sekarang minta sebuah data nama-nama di tahun 2016 siapa aja gitu kan. Harusnya nih ya, kalau pelakunya anak gangster, misalkan anggota-anggotanya gitu kan, di sebuah kelompok itu pasti punya data para anggotanya nih teman-teman ya, karena masuk ke dalam kelompok itu harus punya KTA nih, bikin KTA gitu, yang gua tahu ya teman-teman. Balik lagi, saya melihat Linda ini kemasukan nih korinnya si Vina, menjelaskan mel-mel gitu kan ya. Mel-mel ini siapa teman-teman ya, soalnya di YouTube Jack Backpacker juga saya lihat, nonton juga gitu, mel-mel ini siapa gitu kan, harus tahu gitu mel-mel siapa gitu. Nah harus ada titik jelasnya teman-teman, mel-mel siapa ini. Masih agak apa ya, gue bilang janggal iya gitu kan, harus ada titik terangnya teman-teman. Ya 8 tahun teman-temannya kasus Vina itu, netizen berharap yang ditangkap orang ini gitu. Kenapa mbok jadi kok kuli bangunan, kan semakin apa ya, ya bener sih kalau polisi itu kalau sebelum menangkap pasti ada penyelidikan gitu kan, bener ada apa, ada SOP-nya teman-teman. Tapi kan di dalam film tersebut, di dalam BAP tersebut, atau enggak di sebuah info dari sebagai berbagai sosial media, Egy ini tuh anak pejabat teman-teman, anak pejabat yang ditangkap sebuah kuli bangunan gitu kan, berbeda jauh kan guys gitu. Bolehlah PG-nya ini kuli bangunan, tapi kan bisa aja di dua DPO ini tuh anak pejabat nih, dua DPO ini, Andi dan Dani. Tapi pas ada info lagi dua DPO ini fiktif. Nah kan semakin curiga ya, netizen sebagai curiga nih. Netizen tuh cuman tahu siapa pelaku aslinya gitu, itu doang kok, apa yang nggak lebih, itu doang. Siapa sih pelaku aslinya itu. Di dalam film itu, di dalam film Vina sebelum 7 hari itu clue teman-teman ya. Egy yang disebut ketua gangster di kota Cirebon, anak pejabat lah pokoknya. Si Egy itu orang kaya, membunuh dan memperkosa Vina dan pacarnya. Itu sebuah clue.
pelakunya pasti kayak seperti itu, Kawasaki Ninja berwarna merah gitu kan. Di dalam film itu sebenarnya clue teman-teman. Kan film Vina itu kan berdasarkan kisah nyata gitu kan. Tapi di dalam film itu banyak sebuah clue-nya gitu yang harus kita pecahkan gitu. Itu sih teman-teman yang gue harapkan gitu kan. Saya tidak menyalahkan siapapun gitu kan, tidak menyalahkan aparat-aparat yang bekerja selama ini gitu. Tapi setidaknya info-info dari para netizen yang ada di sosial media ya, dengerin lah gitu. Itu kan masukan gitu kan buat para aparat yang bekerja gitu. Kita ini sebagai netizen cuma ingin mencari tahu gitu kan, oh ini pelakunya, bukan cocokologi gitu kan. Kita juga belajar dari mencari kebenaran itu yang nggak asal-asalan gitu. Kita juga kan nonton filmnya dulu, oh pelakunya pakai Kawasaki Ninja warna merah nih, nah, kita cari gitu kan, kita cari. Dan ada juga saya pernah ketemu sebuah postingan temennya almarhum Eki ya, pacara Vina ini, namanya Rian Wisnu. Ada salah satu bukan dalang ya, pelaku teman-teman ya, yang kabur ke daerah Bandung yang bernama Aldo teman-teman. Ya gue juga bingung kan, entah itu benar entah itu salah gitu kan, harus di cross check lagi gitu teman-teman. Kalau ini ke-8 tersangka nih ya, 8 tersangka ini ditambah Peggy jadi 9 kan, asalnya itu kan semuanya 12 lah, 12. Peggy udah ketangkap, nih sisanya kemana teman-teman? Itu yang jadi kejanggalan gitu kan di sebuah kasus Vina ini. Ya semoga teman-teman bisa membantu dan speak up siapa sih pelaku aslinya. Buat warga-warga Cirebon gitu kan, buat warga-warga Cirebon, speak up siapa sih pelaku aslinya gitu. Soalnya warga Cirebon pasti tahu gitu kan, pelaku aslinya tuh siapa gitu, pasti tahu warga Cirebon. Nggak ada yang nggak tahu, pasti tahu. Warga-warga kota Cirebon pasti tahu lah pelaku utama di balik pembunuhan Vina itu siapa gitu. Pasti tahu lah kalau warga Cirebon. Ya, saya mengucapkan gitu ya buat aparat, buat kuasa hukum korban gitu kan, terima kasih banyak sudah membantu keluarga korban gitu kan. Semoga ada titik terang, semoga ya saya sih inginnya keadilan harus ditegakkan gitu kan, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus dijunjung gitu. Kemarin udah rilis, Peggy udah press conference gitu ya di Polda Jabar. Kalau saya lihat gerak-geriknya si Peggy ini, jujur saya sendiri kurang meyakinkan itu pelakunya teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh pendapat lah gitu, boleh kasih pendapat teman-teman, boleh kasih pendapat ya. Itu aja sih teman-teman, ini gua sekedar sharing ya teman-teman ya, podcast sendirian ini ngobrol. Jadi saya beberapa hari ngikutin kok banyak kejanggalan itu kan, itu aja sih yang bikin saya janggal banget nih kisah kasus gitu ya, sampai susah banget ditemuinnya gitu. Oke lah buat kalian, pokoknya mah vlog gue sampai sini aja teman-teman ya, vlog di kisah Vina atau kasus Vina sampai sini aja teman-teman, supaya teman-teman bisa kasih arahan atau jawaban di komentar saya siapa pelaku utamanya teman-teman. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan bantu support channel gua supaya channel gua makin berkembang. Yo, akhir kata dari gua, see you tomorrow, I love you more. Salam dari kota Bandung, bye bye.